itu, jadi masuk ke definisinya dulu ya. Oh iya, grafologi adalah jadi kalau misalnya ternyata gue mau jadi anchor dan kriterianya ada ini, berarti orang-orang zaman dulu suka nulis-nulis diary karena itu bukan sih? Tiba mungkin yang udah paham tadi grafologi punya. Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Lia Lubis di podcast gue Coba Cerita, dengerin yuk. Nah, sebelumnya gue pengen cerita sedikit kalau di podcast ini gue mengundang narasumber dengan tujuan untuk mencari kebenaran atau pembelajaran nih. Biasanya narasumber gue kalau dia nggak bercerita tentang pengalaman hidupnya yang berkesan, biasanya dia tuh sangat menginspirasi seperti tamu gue pada hari ini. Nah, di episode yang ke-6 ini gue mengundang seorang grafolog. Nah, iya Kak. Selamat siang nih Mbak Aditi, apa kabar? baik, selamat siang juga Mbak Lia. Iya. Nah, aku tuh sebenarnya pengen tahu banyak loh soal grafolog ini. Nah, cuman mungkin karena durasi kita coba untuk bikin sesingkat mungkin, tapi kira-kira lebih mudah untuk dipahami kali ya. Nah, kalau grafolog itu kan orangnya ya Mbak ya? Iya, orang. Nah, tapi kalau ilmunya sendiri namanya grafologi. Iya, grafologi. Nah, kalau grafologi itu sebenarnya ada karena apa sih Mbak? Grafologi itu, jadi masuk ke definisinya dulu ya. Oh iya, grafologi betul. adalah ilmu yang mempelajari karakter orang dari tulisan tangan. Jadi setiap pola dari tulisan tangan berupa coretan, goretan, tekanan, semuanya sabetan, pokoknya macam-macam dari tulisan tangan itu ada artinya gitu. Oh, menggambarkan karakter orang itu. Ya, menggambarkan karakter seseorang. Okay. Nah, kalau grafolog itu sendiri udah ada dari, maksudnya Mbak sendiri belajarnya itu di mana dan udah di Indonesia ini udah lama atau gimana? Aku sih belajarnya waktu itu distance learning ke US, ke Amerika. Tapi kalau ilmu grafologi itu sendiri sebenarnya ada dari tahun kalau nggak salah 300 sebelum Masehi ya. Waktu itu Aristoteles bilang ada saying, ada quotes gitu, I can tell a man from his handwriting. Jadi selain dari body language sama caranya bicara, ternyata dari tulisan tangan tuh juga udah bisa, waktu itu udah bisa dilihat, kayaknya nih bisa kebaca gitu. Bisa kebaca ya? Gitu. Gitu. Tapi di zaman yang sekarang orang apa-apa main ketik gitu ya, main ada pilihan font, apakah masih bermanfaat ya grafologi ini? Ya, karena tulisan tangan adalah sebenarnya brain writing, tulisan otak. Jadi brain writing. Jadi semua mindset yang ada di dalam otak kita, yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu nih mindset kita gimana, itu bisa kelihatan semuanya dari tulisan tangan. Jadi kalau misalnya aku bohong ketahuan nih Mbak di tulisan tangannya? Enggak. Iya, misalnya kalau di pekerjaan gitu ya, cocok nih jadi sekretaris nih gitu ya, gini. Tapi tulisan tangannya kelihatan. Saya orangnya detail, terorganisir misalnya gitu ya. Bisa bikin planning, tapi dari tulisan tangannya nanti kelihatan gitu benar apa enggak. Jadi grafologi ini tadi diaplikasikan ke mana aja tadi? Kalau kayak apa, HRD gitu berarti ya? Ya, HRD bisa untuk rekrutmen, appraisal, terus cari untuk leadership itu bisa kelihatan integritas. Leadership berarti balik lagi ke HRD juga dong? Iya, untuk kemampuan kepemimpinan seseorang ya. Terus yang paling banyak dipakai kalau di Indonesia lebih ke ini, personal development. Jadi di sini nanti bisa untuk minat bakat, kemudian pengembangan diri. Sebenarnya gue kenapa sih kayak begini gitu ya? Kenapa sih gue nggak dapet jodoh misalnya kayak gitu? Nanti bisa juga Mbak ya? Bukan dapet jodohnya tapi ya. Gue pikir terus. Jadi dilihat misalnya dia social skillnya gimana? Social skillnya, terus sama apa tadi, kalau jadi jodoh mungkin pasangannya udah ada dulu, nanti dilihat kecocokannya. Ya, gitu. Itu bisa dilihat kecocokannya. Dari handwritingnya. Dari handwritingnya. Aduh repot nih saya, kalau yang udah kawin sekian tahun baru ketemu. Ya, sebenarnya nggak apa-apa, jadi bisa diperbaiki ya, atau lebih baik nggak usah gitu lah. Iya. Jadi rata-rata orang yang datang ke Mbak Aditi ini seperti apa ceritanya? Maksudnya sama nggak sih kayak kita ke dokter atau ke psikolog? Prosesnya kalau misalnya mau dianalisa itu
dikirim. Jadi aku kasih writing instruction-nya karena memang ada SOP-nya. Ada SOP-nya ya. Tulis ya gitu. Jadi nggak asal aja sebentar aku tulis terus kasih gitu nggak ya? Enggak, ya, jadi pakai di kertas A4 gitu, terus pakai ballpoint-nya yang ballpoint standar gitu, terus nulisnya harus spontan mengarang, jadi nggak boleh menyalin gitu. Nggak boleh menyalin dan nggak boleh didikte, terus pakai tanda tangan, terus nama jelas, nanti dikirim ke aku, terus aku analisa, nanti reportnya aku kirim balik ke orangnya gitu. Oh, itu kenapa tadi brain writing tulisan otak. Jadi bukan kita menyalin. Kalau menyalin berarti nggak jadi terdeteksi gitu atau gimana? Nggak terlalu terdeteksi ininya emosinya. Jadi sayang. Emosinya yang mau ditangkep. Kurang antara lain itu ya. Jadi sayang nanti udah bayar tapi nggak dapat full ininya kan hasil analisanya. Nah, kalau misalnya kita nulisnya nih pas lagi marah-marah ya, otomatis kan yang ketangkep marahnya, Mbak. Makanya jadi kalau memang untuk di graphological assessment itu harus nulisnya dalam keadaan nyaman, posisinya juga duduk gitu. Jadi itu dianggap kayak lagi tes psikologi gitu ya. Jangan lagi marah-marah atau lagi keburu-buru atau medianya juga misalnya di post-it notes gitu kan kecil gitu ya, terus jadi kan nggak sambil tiduran, juga dong berarti ya. Sambil tiduran gitu sambil tengkurap, jadi kurang maksimal gitu, sayang sih. Nah, kalau si grafologi ini biasanya dipakai di instansi apa aja sih, Mbak? Instansi maksudnya kan katanya tadi sempat aku dengar ada yang dipakai untuk di kepolisian, itu ngapain gitu? Ya, jadi implementasinya tadi untuk personal development, terus untuk karir bisnis, rekrutmen, terus yang terakhir itu untuk forensik gitu. Forensik tuh untuk yang misalnya pemalsuan tanda tangan, terus kayak ada pesan kematian gitu. Jadi ada orang dibunuh seolah-olah dia bunuh diri gitu, tapi ada yang bunuh gitu kayak. Nanti dilihat kecocokannya. Iya. Ini kayaknya bukan pesan dari yang meninggal gitu, karena karakter yang meninggal ceria, yang nulis kok ya, karena kan itu bentuk-bentuk hurufnya itu semuanya ada ininya, ada artinya dan di matching ini bener nggak dari dia. Apakah kau melihat huruf-huruf di wajah? Kayak gitu ya, Mbak. Terus tadi forensik, terus apa lagi, Mbak, yang lain selain development, terus tadi apa? Personal development, terus untuk karir sama bisnis, terus dari itu forensik, dan bisa dilihat juga untuk ini illness, deteksi dini penyakit. Jadi dari tulisan tangan tuh bisa kelihatan juga ada sesuatu di area yang mana gitu. Contohnya kanker ketahuan dari tulisannya gitu. Ada kayak gitu, terus paru-paru, terus sakit kepala gitu tuh bisa kelihatan. Berapa persen tuh ibaratnya kedekatannya? Jadi itu kita nggak pernah bikin report ya kalau illness deteksi dini penyakit itu nggak pernah bikin report. Tapi kalau misalnya ini ada tanda-tanda tertentu yang sangat signifikan, itu kadang-kadang orangnya dirujuk deh gitu. Coba deh ke rumah sakit untuk untuk periksa lebih lanjut gitu. Tapi biasanya cocok. Ya, ada grafolog senior dulu di Bandung. Beliau lagi analisa untuk minat bakat anak gitu, terus begitu lihat langsung ibunya bilang dibawa ke rumah sakit deh sekarang gitu. Minta di MRI gitu. Saya pernah pengalaman waktu itu dibilang ini langsung konseling aja katanya gitu, Bang. Soalnya saya pernah nih pengalaman nih, kenapa sedikit cerita latar belakang kenapa akhirnya gue jadi terinspirasi mendatangkan seorang grafolog ya. Kan gue punya pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi di mana dari hasil terapi, ya kan ada kan yang banyak terapinya kan? Iya, grafoterapi. Ya, namanya grafoterapi. Nah, terapi itu waktu itu gue disuruh sama seorang grafolog untuk bonding supaya satu sama keluarga. Gimana sih? Ceritanya laki gue, anak gue supaya jadi bonding kan gitu. Nah, tapi terapinya Mbak beda, nggak handwriting, dia kayak rumput-rumput gitu, Mbak. Itu juga grafologi? Ya, jadi setelah dianalisa, grafologi itu kan untuk menganalisa kepribadian seseorang, nanti kelihatan dari kelemahan, kekurangannya gitu.
Kemudian langkah selanjutnya itu ada grafoterapi. Jadi untuk memperbaiki subconsciousnya tersebut gitu. Nah, grafoterapi itu maaf, saya kan bukan orang sekolahan psikolog ya. Subconscious maksudnya gimana bahasanya? Jadi grafologi itu melihat kepribadian seseorang dari tulisan tangan. Ya. Nah, yang dilihat itu bentuk tulisannya. Jadi bukan isinya. Jadi aku nggak baca isinya. Kalau misalnya Mbak Lia nggak baca isinya. Jadi biar aku cerita udah panjang Bang, nggak tahu isinya. Bentuknya aja, A-nya, B-nya gitu. Jadi kan kita belajar ini nih nulis huruf misalnya A gitu ya, tapi huruf A-nya Mbak Lia sama aku kan beda. Nah itu yang dipengaruhi oleh subconscious mind, pikiran bawah sadar gitu. Dan bawah sadar seseorang yang sebenarnya 80% itu leading our life gitu. Jadi itu yang lebih mendominasi dalam kehidupan kita. Nah, di situ makanya kelihatan A-nya Mbak Lia begini, A-nya aku begini karena dari subconscious mind-nya itu. Nah, tapi kalau untuk si terapi tadi itu Mbak bisa melakukan atau banyak yang udah datang untuk terapi itu? Untuk ada beberapa sih untuk grafoterapinya itu. Jadi itu ada bentuk-bentuk khusus yang sesuai dengan aspek apa yang mau dikembangkan gitu. Misalnya untuk self confidence atau untuk meningkatkan kemampuan untuk detail gitu. Nah, itu ada bentuk-bentuk khususnya. Kalau misalnya kayak kemarin tuh dari hasil aku kan coba ya, mumpung kan gratis kan enggak ya. Aku coba nih dites gitu. Sedikit aja cerita. Kira-kira aku membutuhkan terapi nggak, Bang? Kayaknya enggak ya. Oh, enggak. Jadi kalau menurut aku ya sebenarnya setelah dianalisa itu kan kita baca tuh hasil analisanya. Nah misalnya, kelihatan Mbak Lia tuh kurang detail gitu. Nah itu secara sadar otak kognisinya kan, ya udah berarti saya harus lebih detail lagi gitu. Jadi memperbaiki lagi keseharian gitu. Misalnya apa ya, kalau pekerjaan itu dicek dari jauh-jauh hari gitu supaya lebih detail gitu. Jadi dilatih secara sadar. Jadi gitu. Tadi kan diagnosanya ceritanya gue kurang detail. Ceritanya. Nah, jadi untuk supaya gue berubah menjadi detail lewat terapi itu atau gue harus gimana? Nah ya, jadi secara sadar itu melatih diri untuk lebih detail lagi gitu. Itu nanti kalau misalnya masih dirasa kurang maksimal, baru dicoba pakai itu grafoterapi itu. Memang kalau untuk perubahan itu butuh waktu ya minimal 21 hari, dan grafoterapi itu juga harus setiap hari dilakukan, tidak boleh putus, minimal 21 hari. Gitu. Jadi seandainya kita putus, apa diulang lagi gitu Mbak dari pertama? Iya, harus diulang lagi. Wow. Dan seandainya ditemukan lebih dari satu, apakah banyak latihan ya berarti? Iya, jadi satu waktu satu aspek dulu gitu 21 hari. Dan itu juga kalau misalnya udah membaik, getting better, baru pindah ke aspek yang lainnya, bentuk-bentuk lain yang untuk memperbaiki aspek lainnya gitu. Tapi kalau belum, berarti itu dilanjutin lagi sampai 90 hari. Jadi misalnya kalau gue ternyata nggak teliti, nggak percaya diri, terus ini itu, jadi aku ikutin ini dulu 21 hari, 21 hari iya. gitu. Wow. Oke. Dan ya memang kalau berubah memang harus konsisten dan persisten sih kuncinya di situ ya. Nah, kalau tadi yang untuk misalnya nih kan cocok tuh untuk mencari kepemimpinan. Harusnya udah mau pemilu gini Mbak dipanggil ya. Semua capres coba ya menulis tangan dulu gitu kan ya. Jadi kita bisa analisa sebenarnya berjiwa pemimpin apa enggak. Nah, kalau misalnya mencari sebuah karakter yang cocok untuk sebuah kedudukan ya atau jabatan. Nah, ternyata si orang tadi ini nggak sesuai dengan kriterianya gitu kan. Nah, itu biasanya solusinya gimana Mbak? Kalau misalnya apa terapi doang solusinya atau ada cara lain? Ini untuk yang HR ya, untuk yang bisnis. Kalau di pekerjaan, jadi diambil requirement sesuai dengan job requirement. Misalnya podcast anchor, satu harus percaya diri misalnya, terus mesti liking people, suka orang, terus yang ketiga mesti detail attention, kemudian kreatif misalnya gitu ya.
Nah ini dilihat masuk nggak di kategori 4 ini gitu. Kalau nggak masuk ya harus ada yang dilatih gitu. Misalnya kreativitas gitu ya, harus lebih banyak lagi referensinya, terus lihat orang, lihat masukan-masukan, dipelajari dari podcaster ya, namanya anchor itu, ini keunggulannya apa, kelemahannya apa, jadi harus memperbanyak referensinya gitu. Nah tapi balik lagi, jadi kalau untuk yang HR itu dilihat dari apakah masuk atau enggak gitu di sini. Jadi dia hanya dilihat itu, kalau nggak masuk ya either diterima atau enggak gitu dari pihak perusahaannya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ternyata gue mau jadi anchor dan kriterianya ada ini, berarti gue harus belajar supaya ya kan, nanti bisa kelihatan ternyata Ibu Lia udah mulai perubahan nih, udah mendekati, sekarang bisa. Jadi tetap ada proses di luar dari itu dong ya, nggak otomatis seolah-olah udah terapi terus kita nggak usah lagi belajar yang lain atau nambah ilmu gitu, nggak gitu ya. Iya, jadi kalau di Grafo itu step pertama ya untuk mengetahui keunggulan kita sama kekurangan kita, terus cara mengembangkannya gimana gitu. Nah karena grafologi adalah tulisan otak, jadi yang bagus bisa menjadi lebih bagus. Kalau udah tahu kan, jadi yang bagus bisa lebih bagus. Oh gue kuatnya di sini nih gitu. Oh gue yang harus dikembangin di sini nih gitu. Tapi yang kalau terus santai-santai aja kan gue udah kuat gitu, itu bisa turun juga. Karena kan berkaitan dengan otak. Kalau terus otaknya nggak dilatih, nggak ya males lah, gue kan udah ini cincai gitu. Nanti lama-lama kekejar sama turun dan kekejar sama orang lain yang lebih gigih, lebih latihannya lebih banyak gitu ya, lebih konsisten dan lebih Tapi aku lihat cara seorang grafolog mendiagnosa seseorang tuh kok mirip sih Mbak sama psikolog atau psikolog? Iya benar, psikolog maksudnya. Atau memang satu? Ya memang cabang dari salah satu psikolog gitu. Gitu. Cabang ilmu dari tapi untuk menjadi seorang grafolog tidak harus berbasic psikolog dulu gitu. Ya, jadi bisa dari mana aja, tapi memang kita harus disarankan untuk ngambil juga sih untuk workshop psikologi gitu. Artinya nggak semua orang bisa jadi grafolog, lihat bakat-bakatnya juga gitu. Semua sih bisa ya kalau mau belajar. Oh gitu. Bisa. Mau belajar dong. Kalau buat nambah ilmu oke lah. Oke. Ya ntar kita bikin kelas ya. Insya Allah. Satu lagi, kalau untuk yang illness atau mungkin dia punya penyakit jiwa, apakah bisa juga ditangani dengan grafologi ini? Oh ya, maksudnya kayak skizofrenia ya, gitu. Nggak tahu deh. Kan Mbak Aditi kan punya banyak pengalaman tuh. Rata-rata mungkin pasien yang banyak datang, tapi yang contohnya punya kelainan jiwa tuh gimana cara Mbak Aditi? Kalau misalnya sampai kelainan jiwa gitu, misalnya ternyata pas dites, waduh dia ternyata punya bipolar atau dua karakter atau gimana? Oh ya, kalau kayak gitu temuannya memang harus disampaikan aja gitu. Temuan yang dari tulisan tangan itu gitu. Tapi sejauh ini sih so far yang lebih banyak di tataran yang kayak di produktivitas gitu ya kendalanya ya. Ya hambatannya juga ada tapi nggak terlalu sampai parah banget gitu. Maksudnya tuh gini, seandainya nih misalnya ada pasien dia tuh ternyata terdeteksi punya kelainan jiwa, apakah Mbak Aditi langsung bisa handle sampai ke solusi dan kesembuhan atau dirujuk lagi ke itu harus dirujuk lagi. Jadi kalau misalnya yang sehat gitu ya, terus ada yang sehat bermasalah. Nah, sehat bermasalah itu untuk sampai level tertentu, misalnya untuk yang masih day to day kayak produktivitas, penetapan goals gitu, yang untuk saat ini mungkin saya masih bisa untuk handle gitu ya. Tapi kalau yang udah lebih dalam lagi hambatan-hambatannya itu biasanya harusnya ke konseling, harus psikolog ke konseling atau ya ke psikiater gitu. Jadi sifatnya grafologi ini kayak melengkapi ilmu psikolog ya jatuhnya ya. Salah satu cabangnya dari psikologi. Kayak ngebantu diagnosa, juga ngebantu proses sembuhnya seseorang dengan cara terapinya ini gitu kan ya. Dengan cara terapinya. Gitu. Ada yang mau bertanya mungkin? Nih seru loh. Nggak ada yang mau bertanya? Karena takut dibaca.
Nggak apa-apa, seru kan. Nah, kalau gue mau nanya gini, berapa sih Mbak sekali datang untuk konsul ke grafolog? Oh biayanya. Iya, siapa tahu kan. Oh, spoiler, boleh. Spoiler. Jadi di aku tuh ada beberapa level ini apa namanya level report itu. Iya. Dari 400 sampai 1 juta sih yang paling Tinggi. lengkap, paling dalam. Oh, lengkap tuh maksudnya memang ada itunya, kayak paket-paket. Iya, ada paketnya. Jadi Oh, ada gitu. yang pakai 100 tanda. 100 tanda. 100 tanda, ada yang pakai 400 tanda, itu yang lebih dalam lagi. Oh gitu. 100 tanda itu maksudnya tulisannya. Iya. Jadi kayak misalnya di satu tulisan tangan itu kita pilah satu-satu itu tanda-tandanya semuanya kita bongkar Sampai semua. berapa ya? Terus kita ukur intensitasnya sampai seberapa banyak, kemudian kita jahit ulang jadi sebuah cerita tentang dinamikanya si penulis itu. Nah itu yang didetailin tuh ada yang 100, ada yang yang permukaan mungkin ya 50-an gitu ya, terus ada yang sampai lengkap banget yang 400-an. Boleh dong Mbak, kita coba ya bacain hasil dari grafologi gue. Oh gitu, oke. Kita coba bener nggak gitu ya? Nggak apa-apa ya? Berarti analisa ini ya Pak Ini jatuhnya. iya, kita Iya, coba masuk sekalian akal. analisanya. Oke. Ongkos terapi beda lagi ya Mbak ya? Oh kok terapinya beda? Beda Tapi lagi. Mbak, maaf Mbak, kalau boleh saya tahu, ini untuk menentukan analisis ini setelah praktek ini butuh berapa lama? Sehari atau 2 hari untuk menentukan analisanya? Oh, proses analisanya seminggu sampai 2 minggu. Lama juga. Lama, heeh. Kamu kirim dulu tulisan, dianalisa 2 minggu, Nanti nanti baru 2 minggu itu kita kirim hasilnya. Oh, saya kira 400 Bu, banyak banget. itu buat Sabar. DP motor itu. Kenapa? Buat DP motor itu. Kalau lo pengen berubah ya setidaknya motornya di dulu ya. Oh, motornya delay dulu, iya. Tapi Mbak nih, kalau ada nih seumpama nih penonton kita, Mbak, aku pengen dites gini-gini, tapi aku lagi sibuk kerja gini-gini, Mbak, mau datang ke rumah atau gimana? Jadi kalau grafologi itu keunggulannya si Jarak jauh, orang bisa nulis kapanpun dia merasa nyaman di rumah Oh, gitu. jadi Jadi nggak nggak- perlu ketemu. Dikasih instruksi tadi. Dikasih instruksi Nggak aja. perlu udah datang kayak ke Fleksibel lah gitu lah, Mbak, ya. Iya, jadi kalau tes psikologi lainnya kan memang harus datang gitu ya, Ah, kantor pasti psikolog, gitu kan ya, Mbak, ya, kalau terus interview, terus ada tenggat waktunya gitu kan, 30 menit harus selesai ini suatu soal gitu. Waduh. Nah kalau grafologi ya enggak, jadi dia menulis terus langsung apa namanya, pada saat nyaman selesai terus langsung kirim gitu. Ya, tuh teman-teman kalau yang mau kirim-kirim, Ya, boleh tulis satu. boleh teman-teman kalau mau nanti kita kasih alamat itunya ya setelah selesai acara ini kita kasih alamatnya. Oke. Oke, ini apa namanya dari tulisannya Mbak Dia ya. Malu. Aduh, mau disensor? Kalau Pasrah. kalau dari tulisan tangannya ini Mbak Lia apa namanya sistematik ya, sistematik. Itu Jadi Sistematik apa sih? Harus berurutan. harus Oh, sebenarnya kuncinya ada di situ, harus berurutan dan Nah. sangat teratur. Betul. Jadi kalau nggak berurutan itu susah untuk apa namanya, untuk adaptasinya gitu. Adaptasi di mana maksudnya? Ya untuk menerima apa namanya input yang masuk gitu Oh, semuanya. oke. Jadi kuncinya itu ada di situ, harus metodis gitu ya, terus sistematis, terus deh gitu perlahan dan memang ada kayak punya inner rhythm sendiri, kapan nih gua berangkat, kapan nih bikin decision, kapan ini gitu. Jadi kalau udah masak nasi itu kayaknya kalau udah taneknya itu Mbak Lia sendiri yang tahu gitu loh. Wih, feelingnya sih ya, buatnya feelingnya. itu nanti tanaknya nunggu gue dulu. Iya. Nah terus kecenderungannya kalau tipe orang kayak gitu tuh nggak terlalu suka kalau di press gitu, di pressure, merasa di press itu nggak, jadi bisa langsung. Cocok ya. Terus. Jadi bisa apa namanya? Tidak suka dibawa tekanan. Jadi bisa langsung bisa frontal balik lagi gitu loh kalau kayak gitu, atau bisa blank kadang-kadang gitu kalau misalnya udah disuruh buru-buru inilah itu, Malah nggak ngerjain. gitu. Terus apa namanya? Nah, keunggulan lainnya kalau sudah menguasai itu akan selamanya akan dikuasai oleh
Mbak Lia. Jadi skill itu, jadi karena metodenya struktur diikutin itu nanti skill itu akan dikuasai seumur hidup gitu ya sama Mbak Lia. Terus nanti pelan-pelan self confidence-nya akan naik dan semua kemampuan lainnya juga akan naik. Jadi kayak kreativitasnya, terus begitu kemampuan berbicaranya, verbal facility-nya gitu. Karena saat ini kalau untuk komunikasi, skill komunikasinya oke, tapi kayaknya Mbak Lia mesti nyaman dulu ya, harus nyaman dengan lingkungan, nyaman mungkin dengan narasumber, nyaman dengan siapa yang menjadi orang yang datang gitu. Setelah nyaman baru bisa fluent gitu, baru bisa mengalir gitu. Nah, dan itu pun harus dengan persiapan yang matang ya. Nah, kalau misalnya sekarang dia langsung cabut ini ke Pak RT-nya siapa misalnya gitu, itu kayaknya agak-agak lo aja deh gitu kan, karena nggak siap gitu ya. Tapi nanti pelan-pelan kalau misalnya udah luwes, udah lancar, udah menguasai itu kurang luwes saya Mbak. Nggak butuh waktu untuk menjadi untuk itu. Cocok ya. Ini ya. Kan bagian daripada simulasi kebenaran contoh dari grafolog tuh kayak gini loh hasilnya ya kan nggak Mbak? Ya nggak? Jujur di luar sana kan orang nggak tahu ya Mbak, jarang soalnya ketemu grafolog atau kita datang berkonsultasi ke seorang grafolog. Rata-rata kan kalau nggak ke psikiater, ke psikolog gitu kan, konselor ya, atau konseling, konselor. Iya betul. Ada lagi Mbak yang perlu dibacakan? Udah sih, cuma detail aja, kadang-kadang detailnya suka ada yang kelewatan gitu. Kurang detail. Iya betul, memang. Cocok banget. 99%. Alhamdulillah hebat. Itu pakai berapa tools tuh berarti? Tadi 100 apa tanda? Yang tadi sih ya permukaan aja itu. Permukaan aja cocok. Gimana kalau ini ya? Wow, spesies baru bisa malu saya ketahuan semua detailnya. Penontonnya banyak Mbak. Iya. Nah, karena durasi juga nih Mbak Aditi, tapi sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak udah datang dan kalau boleh kesimpulannya sih, kalau yang namanya mempelajari mengenal diri itu kebutuhan sih ya. Nah mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga punya pendapat yang sama atau mungkin punya pendapat yang berbeda. Penting nggak sih mengenal diri? Nah kalau teman-teman menganggap bahwa ini sesuatu yang penting, nah di hari ini ternyata mengenal diri lewat tulisan tangan tuh bisa jadi pilihan. Itu sih yang mau aku angkat hari ini. Bahkan ternyata itu kenapa ya? Orang-orang zaman dulu suka nulis-nulis diary karena itu bukan sih? Bisa meningkatkan kecerdasan otak. Oh ya, karena ini agak beda sedikit ya, karena memang beda. Maksudnya menulis itu memang benefitnya banyak banget, karena dengan menulis itu 80% otak dipakai gitu. Jadi bagian kita harus ada otak planning di bagian depan itu dipakai, terus ada bagian yang bahasa, terus bagian macam-macam itu dipakai semuanya kalau menulis gitu. Oh berarti kalau zaman sekarang sebenarnya kemampuan kita tuh menurun ya dengan berkurangnya memakai handwriting ini, apa-apa chat, apa-apa email. Menurun ya Mbak ya? Iya, karena kalau di luar sih udah mulai, memang banyak penelitian keyboard typing versus handwriting itu udah diteliti gitu, di yang mana yang lebih bagus untuk otak, ternyata memang handwriting. Nah anak-anak Mbak di rumah masih handwriting? Nggak, aku nggak ada anak gitu, tapi aku memang suami ya suruh nulis, kamu apa yang coba tulis gitu biar nggak lupa. Iya, ketahuan dia pasti lagi marah ini sama aku. Iya deh kalau kayak gitu ya, terima kasih banyak ya Mbak Aditi. Sekali lagi mudah-mudahan cerita kita hari ini banyak ya memberikan pelajaran, bisa menginspirasi. Nah bagi teman-teman nih yang mungkin mau punya cerita juga atau pendapat lain atau pengen ibaratnya ceritanya dibacain atau dijadiin tema podcast kita episode yang akan datang, bisa langsung WA ke 0812 21770303 atau DM langsung ke IG-nya Coba Cerita 177, atau email ke cobacerita177@gmail.com. Nah, Mbak Aditi ini juga punya Instagram ya. Mungkin bisa disebutin biar teman-teman mungkin mulai follow gitu. Kalau biar lebih tahu banyak tentang grafologi. Iya, IG ku ada di @tulisan.tanganmu, atau bisa juga langsung ke websitenya ada www.tulisan-tangan.com.
Gitu Siapa ya. tahu mau cari tahu lebih banyak lagi tentang grafologi, yang penasaran bisa lihat di situ. Tapi artinya Mbak melalui chat atau email ya, nggak ada kliniknya atau buka klinik di rumah gitu nggak ya? Iya, chat DM atau bisa WA gitu. Kalau klinik nggak ada. Oh, nanti dengan itu sesuai perjanjian berarti ya? Iya, Oke. perjanjian. Karena tinggal kirim aja tulisan tangannya, nanti aku analisa terus aku. Takutnya udah dikirim di analisa nggak bayar dia Mbak? Oh nggak ya? Bayar dulu tetap ya, Pak, ya. Kenapa? Bayar dulu tetap. Iya, harus, bayar ya. dulu. Itu terakhir, tapi ya so far nggak ada yang nggak bayar, bayar. ya? Nggak ada yang nggak bayar. Berarti dari tantangannya udah ketahuan Oh, pasti ini. bayar. Kalau ada yang mau ketemu Mbak, mungkin bisa kali bayar. Kalau misalkan ada teman-teman yang waktu gua banyak nih, gua mau ketemu sama ini, bisa Mbak. Maksudnya lo mau ketemu? Ya contoh aja, bisa contoh aja. lah, bisa kan tadi dia bilang lo Bisa. DM dulu, nanti sesuai perjanjian kita ketemu di mana Oh, gitu jangan. loh. Ini kayak ada yang tertarik sekali. Tapi sebenarnya sih aku ngobrolnya sama subconsciousnya masnya ya, mas siapa sih? Mas Waldo. Gitu. Jadi nggak ngomong sama orangnya gitu kan, ngomongnya sama si tulisannya itu. Apa sih yang mau diceritain dari situ ini, dari bentuk-bentuk tulisan? Jadi ketahuan Mbak, walaupun lo di depan jahin dan tulisan lo tuh ketahuan kalau lo, Mbak tolonglah aku butuh gitu ya Mbak ya, bisa terdeteksi ya. Pulang ngering research. Pulang ngering research aku tahu. Nah kalau Istiqlal mungkin yang udah paham tadi grafologi punya Sebagai pelengkap sih kalau untuk grafologi dan psikologi ya, saling melengkapi. saling melengkapi ya. Tapi lo nggak mau dites? Kapan-kapan nanti DM aja. Dia takut kayaknya ketahuan. Biasanya grafologi cocok buat orang-orang yang malas ngomong gitu ya, atau dia susah cerita gitu tuh, lebih senang nulis gitu. Atau yang terus kayaknya gue udah nyari sini kok masih nggak klop, nggak klik gitu. Nah itu terus gitu dari tulisan tangannya gitu. Oke. Sekali lagi kita tutup podcast kita ini dengan mengingatkan bahwa lo bisa dengerin di Noise, di YouTube, dan di Anchor. Nah untuk di YouTube jangan lupa nih untuk like, comment, and subscribe. Dan kalau ada loncengnya dipencet ya teman-teman. Terima kasih untuk semua dukungan, baik khususnya dari tim Coach 17 Personal Consultant yang mendanai podcast ini, dan buat teman-teman nih tim produksi Waldo, Istiqlal, dan tentunya Mbak Adi sebagai bintang tamu kita hari ini. Terima kasih banyak, semoga pada sukses semua. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time.